Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Perkenalkan, saya Deden Triadi, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Bogor. Di SMA Negeri 8 Kota Bogor ini kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, inspiratif sebagai tempat bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang, baik secara akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dudi Sopandi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 8 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Kurniawati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 8 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Prinsidina SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMA N 8 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Soharsi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 8 Bogor. Sekolah adalah tempat kita tidak hanya belajar tentang huruf dan angka, tapi juga belajar tentang karakter, berbicara tentang mimpi. Oleh karena itu, kita harus memiliki arah dan tujuan yang sama, yang dituangkan di dalam visi sekolah kita. Visi yang dimiliki oleh SMA Negeri 8 Bogor adalah terwujudnya sekolah berprestasi dengan sumber daya manusia yang memikat, memiliki empati, memiliki motivasi, inovasi, kreativitas, antusiasme, tanggung jawab, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa kegiatan yang menjadi misi sekolah kami, yaitu 1. Mengembangkan kegiatan kurikuler dan kokurikuler. 2. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan di dalam dan di luar satuan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, mengembangkan kegiatan literasi sekolah. Yang kelima, meningkatkan program kegiatan adiwiyata. Yang keenam, memudayakan hidup sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, mengembangkan budaya senyum, sapa, salam, dan berperilaku sopan santun. Yang kedelapan, menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh program sekolah secara rutin serta berkelanjutan. Sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kepemimpinan, SMA Negeri 8 Bogor memiliki organisasi murid yang berperan aktif dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yaitu OSIS dan MPK. OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah menjadi penggerak berbagai kegiatan murid, mulai dari kegiatan akademik, non-akademik, yaitu olahraga, seni, dan kegiatan sosial lainnya. Sementara MPK atau Majelis Perwakilan Kelas berperan sebagai wadah aspirasi murid, pengawas kinerja dari OSIS, serta penghubung komunikasi antara murid dan pihak sekolah. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya dibantu oleh beberapa partner kerja saya. Kami pembina OSIS dan MPK SMA Negeri 8 Bogor. Memikat! MPK bukan tentang siapa yang paling sibuk, tetapi tentang siapa yang mengatur semuanya berjalan bagaimana mestinya. Kami hadir untuk mengawasi, menilai, dan menjaga keseimbangan. Karena memimpin bukan hanya memerintah, melainkan menentukan arah. Kami mendengar, Kami memahami, Kami menerima aspirasi Anda. bersama kami, Perubahan nyata, aksi nyata untuk 8 Jaya.
Sekretaris MPK memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Pertama, peran administrasi yang mengatur tata kelola administrasi MPK SMAN 8 Bogor secara tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Kedua, peran operasional yang memastikan setiap kebutuhan fungsionaris terfasilitasi dengan optimal. Nah, yang ketiga yaitu ada peran manajerial. Peran ini yang berfokus pada perencanaan strategis dan evaluasi kinerja, guna memastikan arah geraknya organisasi. Lebih dari sekedar pecatat, sekretaris adalah penggerak sistem yang menjaga ritme organisasi tetap selaras, profesional, dan berintegritas. Bekerja di balik layar, berdampak di garis depan. Komisi A itu apa sih? Komisi A adalah komisi yang berfokus dalam pembuatan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disebut ADART. Lalu ADART itu apa sih? ADART adalah sebuah peraturan dasar yang mendasari sebuah organisasi, pelaksanaan, dan melatar belakangi kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, kita juga punya proker. Nama prokernya itu adalah public hearing. Public hearing itu apa sih? Public hearing adalah program kerja di mana ekstrakurikuler dari SMA 8 Bogor berkumpul untuk menyalurkan aspirasinya dan nantinya akan dibantu oleh Komisi A dan pengurus POR. Dengan pengawasan dan pendampingan yang konsisten, Komisi A berkomitmen menjaga jalannya organisasi agar tetap tertib, aktif, dan bertanggung jawab. Komisi B hadir sebagai wajah dan suara MPK melalui pengelolaan publikasi serta dokumentasi. Kami mengemas setiap momen menjadi konten yang kreatif, inovatif, serta bermakna bagi kita semua. Adapun program kerja Komisi B yaitu informatif, creative vision, dan portal. Lalu juga ada Info This Week, Aid in Frame, serta Eko. Komisi B, connect the voice, capture the moments.
peraturan, tapi kebiasaan. Karena disiplin itu pilihan. Halo Faisal, gue mau nanya nih perkembangan prototipe sampai mana? Ya udah kayak gini aja. Oke. Halo halo kita. Jadi kita tadi Halo. Nadia. Kita mau ngomongin tentang yang tadi di situ. Bentar ya. OSIS bukan hanya tentang posisi atau susunan kepengurusan, tetapi tentang langkah yang berani, ide yang hidup, dan aksi yang nyata. Kami menciptakan ruang diskusi untuk mencapai kebersamaan dan perubahan yang terasa untuk semuanya. Saya Kak Zara Tusita selaku Ketua Umum OSIS, Saya Faruk Ramadan selaku Ketua 1 OSIS. dan saya Reisha Sakaila selaku Ketua 2 OSIS. Kami berkembang dan kami belajar bersama. Kami saling mendukung dan bergerak beriringan. Dan kami tumbuh bersama menjadi satu kesatuan karena inilah komitmen kami. Dari 8 untuk 8 memikat masa depan. Di balik setiap kegiatan yang berjalan lancar, ada proses yang perlu dipersiapkan. Data harus rapi, administrasi harus lengkap, supaya semuanya jelas dan terarah. Di setiap keputusan, di setiap rapat harus tercatat dengan baik. Karena sekretaris bukan cuma mencatat, tapi memastikan semuanya tertata. Di balik program kerja yang berjalan dengan lancar, ada pengelolaan yang rapi dan tanggung jawab yang dijaga. Kami sebagai bendahara bukan hanya mencatat dan menerima uang kas saja, tapi juga memastikan keuangan dapat tercatat secara terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui program kerja yang kami jalankan, kami berusaha membuat sistem keuangan yang lebih tertata dan inovatif. Dana BUS, kegiatan dana usaha yang kami laksanakan bersama Sekbid 6 menjadi salah satu upaya untuk pemasukan organisasi secara kreatif dan kolaboratif. Lalu ada Transbook, buku kas digital yang kami bagikan setiap bulan sebagai bentuk transparansi laporan keuangan kepada seluruh anggota. Kami juga menghadirkan budgeting, kartu kas yang dimiliki setiap anggota OSIS untuk mempermudah pencatatan dan kontrol pembayaran. Ada juga untuk semua apresiasi kepada anggota yang membayar uang kas lebih awal, yaitu cash on time. Bagi kami, bendahara bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Di setiap amanah yang kami jalani, kami belajar menghidupkan makna melalui berbagai peringatan dan kegiatan yang menyatukan banyak langkah dalam satu tujuan. Tapi tentang bagaimana kami menjaga niat, karena Allah merelakan Allah dan berjalan berdampingan dalam setiap perbedaan dengan tanggung jawab yang kelak akan dipertemukan.
Inilah kami, seksi bidang 1. Kamu udah bajunya kayak gini, dasinya kayak gini, pakai sendal lagi. Kata namanya. Nama kamu siapa? Kamu ikut aku dulu ya. Tugas kami membentuk karakter siswa yang berlandaskan kedisiplinan dan akhlak mulia melalui program kerja kami yaitu GDS, Baksos, Norma, dan Bulan Sakata. Kok kamu mau upacara bajunya nggak rapi gini sih? Itu dasinya tolong dibenerin ya. Tapi ya juga. Pemuda berkarakter, bangsa pun kuat. Segmen 3 hadir untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan jiwa kepemimpinan. Melalui kegiatan yang positif, kita dapat belajar disiplin, bertanggung jawab, dan cinta tanah air demi masa depan yang baik. Segmen 3 beraksi untuk negeri. Sekbid 4 merupakan seksi bidang yang mengarahkan prestasi akademik dan seni atau olahraga sesuai minat bakat. Adapun proker Sekbid 4 yaitu Expo, Pemikat, Astada, dan Epgrow. Sekbid 4 sama Sekbid 4 bakat bersinar, dasi tercipta. Bidang 5 bergerak di bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik melalui program kerja seperti LDKS dan MPLS. Sekbid 5, harmoni dalam hati, demokrasi dalam aksi. Inovasi tidak akan pernah berjalan tanpa aksi. Di sini, keterampilan kami diasah hingga menjadi sebuah karya yang nyata dan penuh makna. Dan melalui kewirausahaan, kami belajar mandiri, berani mencoba, dan siap menghadapi tantangan. Setiap tantangan kami ubah menjadi peluang. Setiap ide kami wujudkan menjadi nilai jual. Ayo berkarya, berani mencoba, dan tumbuh bersama kami di Sekbid 6. Sekbid 7 merupakan bidang yang bergerak dinamis dalam meningkatkan kualitas jasmani dan juga kesehatan. Melalui program pendukung seperti Astra Sport, Tweet, Redwell, dan juga Urban Kultur, kami berharap dapat menjaga siswa yang aktif dan juga sehat dalam menjaga lingkungan. Sehat raganya, kuat semangatnya. Kami Sekbid 7 bersama kami menjaga lingkungan dan kesehatan merupakan fokus utama. Sekbid 8 adalah tempat untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat dalam minat dalam bidang sastra dan budaya. Di sini setiap karya lahir dari proses, makna, dan keberanian untuk terus berekspresi. Aduh, bakat aku apa ya? Yuri, sini. Bakat itu dijemput, bukan ditunggu. Ayo kita main bareng. Ayo.
Rasakan alunan suara ya. Ternyata seru juga kan? Iya ya, seru juga. Gerakan yang bercerita, Warna yang mengungkapkan perasaan. dengan kreativitas yang berkembang, mari kita bersama-sama membangun bangsa. Kami adalah Segbit 8, Sinergi Karya Segbit 8 Berbudaya. Di bidang 9 membidangi ilmu komunikasi dan juga teknologi. Program kerja kami yang pertama itu ada MDP atau Memorial Day Poster, yang kedua itu ada desain ID card dan juga struktur, dan yang terakhir itu ada video profile. Seksi bidang 9 memberikan konten edukatif serta poster kreatif melalui media sosial. Karena kami seksi bidang 9. Seksi bidang pembinaan bahasa Inggris mengembangkan kemampuan bahasa Inggris murid melalui program kerja seperti Info Education, Bulan Bahasa, CYS, dan juga Study Film, serta meningkatkan kepercayaan diri dan wawasan global. And all of this is inside Section 10.